Itu tadi yang natural ya, ini semua yang natural. Sekarang kita membahas yang induced, yang disebabkan oleh aktivitas kita. Nah, ada banyak sekali aktivitas kita yang menyebabkan kerusakan formasi. Bisa dari drilling, sejak awal kita udah merusak formasi. Bisa dari workover, stimulation, injection. Nah, tadi teman-teman sempat bahas secondary recovery ya. Itu kita bahas water injection. Water injection itu juga bisa merusak formasi. Dan bahkan produksi sendiri itu bisa merusak formasi. Oke, jadi banyak hal yang kita lakukan itu bisa merusak formasi. Oke, jadi nanti pada akhirnya trade off. Ya, untung-untungan saya mau produksi banyak dapat minyak. Tapi ketika produksi banyak, kerusakan formasi bisa terjadi. Ya, jadi kita check and balance lah. Mana yang lebih menguntungkan, mana yang lebih safe. Dari drilling, itu banyak hal tuh. Kita pakai materialnya macam-macam. Kita di dalam fluida kita ada clay, ada cutting, ada LCM, ada berbagai chemical. Itu kalau terkontak dengan batuan reservoir, itu bisa merusak. Gitu ya. Bisa terbentuk terjadinya emulsi. Emulsi antara apa namanya ya, antara minyak dalam reservoir dengan fluida drilling kita. Gitu ya. Jadi kalau mereka mixing pada pressure dan temperatur tertentu bisa membentuk emulsi. Nah, teman-teman pasti udah kebayang, emulsi ini viskositasnya bisa tinggi dan itu bisa ngeblokir aliran kita. Bisa juga menyebabkan wettability alteration. Oke, jadi misalnya kita punya water atau completion fluid atau drilling fluid yang dia punya chemical tertentu berkontak dengan batuan reservoir kita dan dia mengubah sifat si reservoir tadi, mengubah sifat batuan reservoir tadi sehingga batuan kita lebih cenderung suka dengan minyak. Oke, yang awalnya batuan reservoir itu suka dengan water, ya jadi dia menarik water ke dalam dirinya gitu ya, seperti ini ya. Awalnya batuan kita itu suka water, jadi namanya water wet, gitu ya. Jadi water itu nempel di batuan kita gitu. Tapi karena apa ya? Karena kena dengan chemical, dia berubah wettability-nya menjadi non water wet. Jadi water nggak suka nempel di batuan. Gantinya apa? Malah oil yang suka nempel di batuan. Kalau oil suka nempel di batuan, oilnya mengalir atau enggak? Ya mengalir, tapi sedikit. Kenapa? Karena banyak yang ditarik oleh batuan. Itulah ancaman dari wettability alteration. Yang awalnya dia suka menarik water ke dalam dirinya gitu ya, absorpsi gitu. Tapi karena ada perubahan sifat, dia lebih suka menarik si oil. Gitu ya. Jadi misalnya seperti ini. Yang awalnya dia water wet. Nah, kalau water wet kan enak tuh, oilnya bebas. Karena waternya ditarik oleh batuan. Tapi ketika perubahan terjadi, ya oil wet. Jadi oil jadi tertarik kepada batuan semua gitu. Jadi yang mengalir lebih gampang itu adalah waternya. Itu bisa terjadi, wettability alteration. Ada juga acid reaction dan acid reaction byproduct. Jadi acid ini akan kita bahas besok. Itu adalah salah satu metode stimulasi untuk menghilangkan formation damage, gitu ya. Tapi ternyata acid sendiri kalau kita nggak bagus treatmentnya, dia bisa memberikan byproduct. Byproductnya ini padatan. Dan padatannya itu bisa terdeposisi di formasi juga. Gitu ya. Ada banyak. Misalnya tubing debris. Jadi tubing kita kena dengan acid. Dari situ aja udah mulai keropos-keropos tuh tubing kita menghasilkan debris. Dan debrisnya bisa masuk ke dalam reservoir. Acid juga bisa kalau tidak cocok dengan oil bisa membentuk emulsi. Acid juga misalnya dia mengandung surfaktan, dia juga bisa mengubah wettability. Bisa menyebabkan water blocking. Bisa juga menyebabkan deposit parafin atau aspal gitu ya. Jika berkontak dengan acid yang banyak. Gitu ya. Jadi production engineer ketika dia mendesain sebuah acidizing, dia harus melihat potensi bahayanya apa. Karena bisa terjadi juga kerusakan formasi yang membentuk emulsi, debris, parafin, water blocking, wettability di reservoir. Gitu ya. Jadi seperti inilah oil sludge. Oil sludge ini terjadi
dari mixing antara acid dengan, let's say, aspalten. Bayangkan oil sludge seperti ini, yang sangat-sangat tinggi viskositasnya, memblokir perforasi kita. Bahaya banget untuk produktivitas kita, ya kan? Kemudian juga bakteri juga bisa gitu ya. Ketika kita melakukan water injeksi, misalnya water injeksi, dan ternyata di dalam water injeksi kita itu ada banyak komponen nutrisi bagi bakteri, bakteri bisa hidup di reservoir. Bakteri bisa hidup di dasar sumur kita. Dan mereka bisa berkembang biak, menghasilkan produk-produk solid atau produk-produk chemical gitu ya, yang nantinya nggak bagus di batuan reservoir. Itu bisa membahayakan. Water blocking ini juga sama kira-kira ya. Jadi ketika kita terlalu besar produksi waternya, oke, misalnya laju alir kita tinggi, water kita mengalir ke sumur banyak deras gitu ya, dan dia mulai mengisi pori-pori. Mulai dah si water ini memblokir gitu ya. Jadi dia membentuk seperti lapisan gitu ya, sebuah shield yang menghambat aliran minyak. Itu bisa terjadi. Jadi banyak sekali problem-problem formation damage ini gitu ya. Ini tadi sudah dibahas, oil based drilling fluid gitu ya, juga bisa merusak formasi seperti itu. Nah, seperti tadi ya, kita ulangi lagi, semua operation itu bisa menyebabkan formation damage. Drilling, cementing, production, stimulation itu bisa menyebabkan damage. Misalnya drilling nih. Tadi kita sudah bahas komponen-komponennya ya, ada fines migration, clay swelling, ada scale, sekarang activity-nya. Ketika kita drilling, gitu ya, kita punya lumpur pengeboran atau drilling fluid. Di dalamnya ada komponen-komponen macam-macam, gitu ya. Misalnya di sini nih, kita punya drill pipe, oke, kita ngebor. Of course, ketika kita ngebor, kita pakai drilling fluid. Nah, drilling fluid ini punya banyak komponen ya, dan komponennya itu, misalnya ada polimer, ada bentonite, itu bisa membentuk filter cake di sini. Oke, filter cake yang akan merusak formasi atau mengecilkan kapasitas produksinya. Ketika kita nanti pasang casing, pasang semen di sini, filter cake-nya tidak terbersihkan. Filter cake-nya stay di situ dan harus kita bersihkan dengan stimulasi. Oke, jadi filter cake ini merusak formasi, formation damage. Gitu ya. Jadi let's say gitu ya, kita punya sistem awalnya tuh seperti ini nih. Di nomor 1 ada water, ada oil. Kemudian kita drilling, mulai masuk lah lumpur ke pengeboran, sedikit demi sedikit, dan akhirnya mengoccupy, menjajah gitu ya daerah celah-celah ini, dan akhirnya kerusakan formasi terjadi. Seperti itu yang terjadi. Cementing juga. Jadi supaya casing kita bisa berdiri dengan kuat dan nempel gitu ke formasi, kita butuh semen. Oke, semen itu tentu saja teman-teman juga bisa merusak formasi gitu ya. Ada filter cake dari semen yang mirip-mirip dengan drilling fluid, itu akan membentuk barrier yang membuat aliran susah mengalir, menjadi impermeable karena ada filter cake dari komponen semen kita. Perforation itu sendiri teman-teman jangan berpikir selalu membuat channel yang besar gitu ya. Nggak selalu. Ketika kita perforasi, memang kita menjebol, kita membuka formasi kita gitu ya. Tapi hati-hati, ketika kita perforasi tekanan sangat kecil, tekanan sangat tinggi, itu menghancurkan batuan formasi sehingga terbentuk debris-debris. Dan debris-debris ini ketika kita perforasi, dia terkompres, dia tertekan dengan tekanan sangat besar, akhirnya dia membentuk seperti filter cake juga, tapi filter cake yang sangat-sangat rapat. Debris yang sudah dikompres dengan tekanan yang sangat-sangat tinggi. Oke, jadi di perforation zone pun, dia dikelilingi oleh perforation damage zone. Ini yang sudah terkompres dengan tekanan yang sangat tinggi. Jadi debris-debrisnya, baik debris dari gunnya gitu ya, dari detonatornya, pecah-pecahannya itu bisa numpuk semua, dan pecahan-pecahan batuannya juga bisa numpuk di sini.
sehingga perforasi kita terganjal juga. Ini ada contoh nih, debris-debrisnya terbawa aliran, dan ketika dikumpulkan, ya seperti ini juga. Gitu ya, ada pasir-pasir seperti ini, debris-debris yang asal mulanya ini mengisi perforasi. Seperti saya sebut tadi, stimulasi pun, acidizing pun, atau hydraulic fracturing pun, kalau nggak bagus kita kelola, itu bisa merusak formasi juga. Besok kita akan bahas acidizing dan hydraulic fracturing, tapi mereka berdua ini memakai chemical. Acidizing ini chemicalnya adalah acid, hydraulic fracturing ini chemicalnya adalah polymer. Kalau mereka stay, chemical itu stay lama di dalam formasi, dan tidak kita flush, tidak kita clean up, dia akan stay di formasi dan lama-lama akan mengganjal formasi juga, sehingga aliran terganggu. Oke ya, ini mohon maaf, ini ada typo, tapi intinya seperti ini. Kalau batuan di reservoir kita itu lemah, yang awalnya kita punya batuan, let's say kita bayangkan, tapi batuan ini lemah, ketika kita mengalirkan, dia kan tergerus terus kan. Dia kan tergerus oleh aliran, dan lama-lama dia mulai pecah-pecah jadi kecil-kecil. Dia menjadi batuan yang lebih-lebih kecil. Bukan fines, seperti fines migration, tapi ini batuan yang lebih kecil. Dan batuan yang lebih kecil ini, pasir ini bisa terbawa ke aliran. Dan ketika dia menumpuk di sekitar perforasi, dia sama juga menjadikan filter cake gitu, menjadi lapisan yang menghambat aliran. Ini formation damage akibat unconsolidated formation. Artinya formationnya itu tidak consolidate, tidak kuat gitu, karena batuannya mudah tergerus seperti itu. Oke, kemudian perlu di-remind lagi gitu ya, bahwa formation damage itu lokasinya macam-macam dan tingkat keparahannya juga macam-macam. Lokasinya itu bisa terjadi di tubing, bisa terjadi di perforasi, bisa jadi juga di formasi, gitu ya, bisa terjadi di reservoirnya, gitu ya. Nah, ini sedikit plotting gitu ya. Kalau scale itu bisa terjadi di tubing, gitu ya, bisa terjadi di perforasi, bisa terjadi di reservoir. Organic deposit, misalnya itu seperti parafin dan lain-lain, itu juga bisa terjadi di tubing, di perforasi atau di formasi. Demikian juga dengan bakteri, gitu ya teman-teman, bisa terjadi di tubing, perforasi, dan ini reservoir atau formation. Kalau clay, gitu ya, itu biasanya terjadi lebih di dalam, artinya di dalam perforasi atau di dalam reservoir. Emulsi juga tidak di dalam sumur, tapi dia banyak terjadinya, terbentuknya itu di sisi-sisi yang mendekati reservoir, karena dia berkontak dengan fluida reservoir. Jadi biasa terjadi di perforasi dan reservoir. Water blocking ini hanya terjadi di reservoir. Demikian juga dengan wettability alteration atau wettability change, itu juga terjadi di reservoir. Jadi ini semua menghalangi produktivitas sumur kita. Oke ya teman-teman ya. Jadi kita sudah punya IPR, kita punya equation, tapi ketika ini terjadi itu mengubah produktivitas sumur kita. Oke, ini juga sebuah representasi plotting yang lain gitu ya, bahwa banyak sekali macam banyak sekali macamnya si formation damage. Ada solid plugging, fines migration, ada clay swelling, ada emulsion gitu ya, ada macam-macam dengan penyebabnya. Drilling dan cementing bisa menyebabkan kerusakan formasi, completion sumur itu juga bisa menyebabkan kerusakan, workover, stimulasi itu juga bisa, dan berbagai testing kita atau production kita, misalnya testing drill stem test, ini ranahnya ranah lain gitu ya, tidak akan dibahas dalam training ini. Primary production juga dia bisa menyebabkan banyak hal, misalnya dia menyebabkan sanding. Nah, sanding ini yang tadi ya, unconsolidated reservoir, pecah-pecah tuh si pasirnya dan terbawa aliran, itu menyebabkan sanding. Of course itu disebabkan oleh primary production. Kemudian juga supplemental fluid injection, misalnya kita melakukan water injection, yang tadi secondary recovery, dia bisa menyebabkan banyak juga. Dia menyebabkan
fines migration, dia menyebabkan swelling clay, dia menyebabkan emulsi, macam-macam. Dia juga membuat bakteri tumbuh subur, gitu ya. Jadi ada banyak aktivitas kita yang menyebabkan formation damage. Jadi seorang engineer harus bisa memetakan formation damage ini karena apa ya? Karena aktivitas apa dan mekanismenya apa? Apakah fines migration, apakah clay swelling, atau bagaimana? Nah, kalau sedikit ke matematikanya gitu ya, inilah yang inilah yang diakibatkan oleh si formation damage. Jadi misalnya kita punya original flow capacity dari 0 sampai 100%. 100% artinya sehat lah. Aliran kita itu bagus gitu ya. Kemudian seberapa dalam damage kita terjadi? Damage itu bisa sampai 10 feet atau sampai 3 meter. Jadi bayangkan aku punya reservoir, aku punya sumur, dan 3 meter dari sumur, oke, 3 meter dari sumur, itu terisi dengan penghambat aliran. That can happen gitu ya. Plugging bisa terjadi dalam area di sekitar sumur sampai 3 meter. Tapi most likely terjadi di sekitar 2 feet atau 1 meter gitu ya, 1 meter di sekitar sumur. Nah, misalnya 98% damage gitu. Jadi damage-nya itu sangat severe gitu ya, sangat severe. Itu lihat aja penurunan kapasitas fluid aliran kita bisa sampai 0 gitu ya. Bisa sampai sumur itu nggak mengalir sama sekali saking parahnya kerusakan formasi kita gitu ya. Atau 90%, maka penurunan kapasitasnya ya seperti ini. 80% dan 50% gitu ya. Jadi macam-macam tingkat keparahan dan macam-macam juga efeknya. Dari yang awalnya laju alir kita nurun atau sumur kita bisa mati sama sekali. Nggak ada aliran sama sekali gitu ya. Dan ini harus bisa kita pahami sumbernya dari mana, asalnya apa. Nah, kemudian ini. Jadi aku bawa kembali equation kita ya. Jadi formation damage itu kualitatif. Itu sebuah konsep. Kalau kita masukkan ke dalam persamaan, kita butuh angka yang kuantitatif. Kuantitatifnya kita sebut skin. Inilah bahasa matematikanya gitu ya. Jadi skinmu berapa? Skin itu bisa 0, kalau 0 itu berarti sumur kita masih sehat, tidak ada kerusakan formasi. Kalau skin positif, gitu ya, 1, 2, 3, 4, 5, itu berarti kerusakan terjadi. Oke, jadi misalnya skin positif di sini, artinya penyebut semakin besar, dan kalau penyebut semakin besar, denominator semakin besar, Q-nya akan makin kecil. Oke ya, gitu ya. Nah, skin ini creates additional pressure drop. Jadi, hambatan atau skin atau kerusakan formation damage itu menyebabkan pressure drop yang terjal mendekati sumur. Oke, the higher the skin, semakin besar skinnya, flow rate kita akan semakin kecil. Nah, konsepnya itu seperti apa? Jadi misalnya kita punya sumur, wellbore, dan let's say di sini adalah perforasi ya. Di sekitar sini perforasi, fluid flow mengalir ke bagian sini. Oke, dan kita punya zona damage. Let's say zona damage-nya 1 meter atau 3 feet di sekitar sumur. Oke, kita punya tekanan reservoir, static pressure atau reservoir pressure, dan kita mengalirkan, otomatis akan terjadi pressure difference ya, menurun gitu ya. Karena dia mengenai skin atau mengenai damage, tekanannya itu drastis banget turunnya. Gitu ya. Jadi terjal banget ini ya, dari awalnya tekanannya segini, tekanannya menjadi sangat turun. Habis dia melawan si skin itu ya. Jadi pressure drop across skin itu sangat tinggi delta P-nya. Jadi tekanan PWF-nya itu semakin habis lah seperti itu, sehingga Q-nya pun akan semakin dibesar menjadi kecil gitu. Jadi seperti itu yang diakibatkan oleh skin atau formation damage. Kalau kita kuantifikasikan dalam bahasa matematika, itu kira-kira seperti ini. Oke. Awalnya kalau kita nggak ada kerusakan formation, kita punya S-nya 0.
Oke, S-nya 0, ya udah kita punya equation biasa. Tapi kalau ada kerusakan formation, which is hampir pasti ada kerusakan formation, maka S ini akan muncul dan Q-nya akan turun.